Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Ananda, PMC 1865007. Di sini saya akan melanjutkan materi bab 9 di mana fase pemrograman. Di mana yang pertama adalah pendahuluan. Pemrograman adalah merupakan bagian yang paling mudah. Itulah yang kita sangat kenal sebagai tipe-tipe teknik. Pada kenyataan sebagai manajer proyek, Anda mungkin menemukan cara sendiri untuk mengenali staf Anda melalui program yang terlalu cepat. Selalu Anda tekan untuk melakukan sesuatu dengan benar, tidak hanya dari tim proyek, tetapi dari manajer tingkat tinggi. Aktivitas fase ini adalah menulis program. Kejadian penting adalah menguji program, rencana tes sistem, dan paling tidak mulai pada dokumentasi user. Yang kedua ada daftar pemeriksaan. Sebelum Anda melalui pemrograman, jawaban pertanyaan berikut. Apakah pemeriksaan desain memerlukan pengerjaan kembali? Jika ya, jadwalkan untuk memulai dan penundaan pemrograman. Apakah sumber daya yang direncanakan dan program masih tersedia? Jangan terlalu optimis dengan proyek yang orang lain yang selesai tepat waktu. Jika Anda pergantian staf, apakah Anda akan menguji kembali produktivitas mereka? Apakah orang-orang ini telah dilatih? Programmer harus mengetahui tentang sistem operasi, bahasa pemrograman, program paket, dan alat pemrograman yang akan digunakan. Mereka juga harus mengenal dengan baik aplikasi user, masalah bisnis. Pastikan bahwa mereka telah membaca requirement dokumen dan functional specification. Lanjut. Apakah lingkungan program cukup baik? Anda membutuhkan kemudahan untuk menggunakan software penggambaran dan alat-alat pemrograman. Komputer pengembangan harus mencapai respon yang cepat, harus tersedia ketika diperlukan, dan harus dapat diandalkan. 9.3 Langkah-langkah pemrograman. Langkah 1, rencana penggabungan. Menurut akal sehat, Anda tidak dapat membuat sebuah program sekaligus dengan kemudian membuang semuanya. Ini memerlukan rangkaian langkah demi langkah. Rencanakan urutan di mana Anda akan menggabungkannya. Bab 9 ini merinci beberapa metode untuk menggabungkan bagian-bagian tersebut. Tetapi Anda harus merencanakan urutan penggabungan ini sekarang karena Anda harus menulis program supaya dapat digabung. Ini disebut rencana tes sistem. Langkah 2, mediasi modul. Programmer menerima beberapa tingkat desain. Dari fase desain, tugas adalah memecah modul secara rinci ke tingkat yang lebih rendah, tapi mencapai keadaan programmer siap untuk melakukan pemrograman. Ini disebut desain modul. Langkah ketiga, telusur desain modul. Seperti pada tingkat atas, menengah, dari desain pertukaran harus dibuat sebaik tingkat yang paling rendah. Telusuri desain dari masing-masing modul sebelum melakukan pemrograman. Penelusuran ini tingkat kecil. Hanya programmer yang tepat, supervisor, dan mungkin programmer lainnya yang perlu diperhatikan. Kegunaan dari penelusuran desain modul adalah memastikan desain yang terbaik yang telah dilakukan, semua fungsi telah dialamatkan, dan semua bagian telah ditangani. Langkah keempat, rancangan bagian menguji modul. Programmer harus menyiapkan rencana pengujian modul dan data pengujian sebelum dikodekan. Rencana pengujian dilakukan setelah dikode ditetapkan. Mereka cenderung hanya mengikuti bagian kode yang paling sulit. Pimpinan proyek bisa saja melakukan tuntutan bagi penelusuran rencana pengujian sepasang desain modul, sedangkan kerjakan penelusuran ini bersama-sama. Langkah kelima, kode setiap modul. Standar pengkodean akan tetap pada saat desain sistem. Lihat bagian 7.12. Ketika membahas bagaimana membuat program, lihat referensi 12. Tulisan itu membuat desain bahwa sebaiknya dengan program. Dan referensi 13. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah ringkasan dari sebuah program terstruktur, yaitu jika ukuran kecil, aturan dasarnya Anda adalah kira-kira 100 baris kode yang dapat dievaluasi, dan listingnya tidak lebih dari 2 halaman, 1 entry, 1 eksis, referensi secara keseluruhan sedikit, konstruksi struktur, dan yang digunakan berurutan if, then, else, case, while, until,
CAL atau bukan Goto. Langkah 6. Menguji modul. Programmer menguji modul dengan menetapkan lingkaran yang tepat, menyediakan beberapa input, membiarkan modul langsung memproses secara logik dan mendapatkan hasilnya. Beberapa input mungkin tidak sebenarnya, terutama jika modul tersebut tidak menyediakan input yang sebenarnya. Modul seharusnya diuji dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama disebut pengujian workbox. Programmer harus mengetahui isi di dalam modul yang menyediakan data pengujian sehingga masing-masing bit logikal dalam program dapat dieksekusi. Tahapan kedua atau pengujian black box dapat dilakukan. Dalam pengujian ini, programmer mengabaikan bagaimana dalam modul data disediakan secara berturut dan dianggap seperti pemakaian sebenarnya. Langkah ketujuh, menguji level terendah dari integrasi. Jika modul utama memanggil submodul, programmer harus menggabungkan dan menguji semua modul secara bersama-sama. Bahkan jika programmer tidak bertanggung jawab untuk menulis submodul, programmer harus menguji perintah call dan return dari sebuah modul. Metode terbaik untuk melakukan hal ini adalah membuat sebuah program potongan program sebagai pengganti submodul. Potongan program ini dapat terdiri dari 4 baris program yang menunjukkan bahwa kontrol sudah diterima dengan baik. Tampilan parameter penerima jika perlu lakukan pengontrolan kembali dengan beberapa parameter yang tidak sebenarnya. Langkah 8. Menyiapkan semua hasil pengujian. Menggabungkan modul-modul yang telah diuji. Hasil pengujian digunakan untuk menyusun statistik yang menunjukkan penyebab, cara perbaikan secara biaya-biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan program. Pimpinan proyek kebiasaan menguasai atau menghadapi penggabungan ini pada sistem berukuran kecil sampai sedang. Software seperti CMS, Code Management System, sangat berguna untuk manajemen konfigurasi, menjamin program tahap berjalan sesuai versinya dalam mengubah ke shortcut kode. Lihat bagian 9.4. Langkah ke-9, melalui dokumentasi user. Apakah program bertanggung jawab pada dokumentasi user? Untuk tidak, tahapan ini adalah waktu terbaik untuk menjawabnya. Dokumen berikut mungkin harus ditulis. Tuntutan pemakaian. Dokumen ini dapat ditulis oleh programmer, penulis teknis, ataupun bukan user sendiri. Tampilkan kembali FS yang mempunyai bagian rinci mengenai menu, layar, from, dan user inference lainnya. User's Guide yang baik adalah sebagian dalam bagian-bagian yang menunjukkan tingkat user yang berbeda-beda. Sebagai contoh, user guide sistem ABC harus ada bagian yang tersebut register function atau warehouse function atau lainnya. Materi harus disesuaikan agar user dapat menggunakan secara normal. Hal membuat user guide berguna untuk mempelajari sistem. Urutan populer lainnya user guide adalah menelusuri menu-menu perintah secara logika. Pada akhirnya, user guide ini disediakan referensi dari setiap perintah, menu, from, pesan yang ditampilkan secara alfabet. Tentukan pemeliharaan. Bagaimana Anda melakukan program untuk merinci dokumen dari program mereka untuk pemeliharaan berikutnya. Kebanyakan manajer proyek mengalami kesulitan dalam hal berikut. Program enggan melakukan dokumentasi sebelum program ditulis dan beruntunglah menemukan setelah semua selesai dikerjakan. Programmer berpikir bahwa pemeliharaan memerlukan penjelasan secara rinci, logika pemrograman. Sangat membosankan untuk menulisnya dan sebenarnya tidak perlu. Berikut ini adalah solusi sederhana tentang hal tersebut. Lebih baik merinci spesifikasi desain tingkat modul secara terstruktur, dokumentasikan sendiri kode dirasa cukup untuk pemeliharaan sistem. Maintenance Guide akan berisi spesifikasi desain, listing program, dan menjelaskan bagaimana semua disesuaikan dengan mengubah pendekatan dan bagaimana mengubah dan menguji semuanya. Tentukan operator, tentukan manajer sistem. Sama seperti user guide, untuk orang-orang yang menghidupkan sistem di pagi hari, mematikan, melakukan backup,
menangani permasalahan utama melakukan perhitungan disebut dokumentasi yang disediakan oleh perusahaan hardware dan sistem operasi. Mungkin cukup hanya prosedur untuk software tertentu yang bisa ditulis ulang. Dokumentasi pelatihan. Jika Anda memberikan khusus bagaimana menggunakan sistemnya, rancangan apakah materi pelatihan akan diperlukan. User guide yang baik seharusnya menambahkan hal ini. Anda mungkin harus membuat bantuan pelatihan seperti transparansi, buku latihan, pengujian, dan sebagainya. 9.4 ada peralatan program. Berikut ini adalah produk software yang membantu program untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Software ini disebut CASE Computer Aided Software Engineering karena membantu proses pemrograman secara otomatis. Lihat referensi 2.1 untuk produk tersebut. Bahasa pemrograman dan compiler adalah alat yang sangat penting. Jika bahasa pemrograman itu sederhana dan sesuai dengan aplikasi, programmer akan dapat mempelajari dengan cepat. Gunakan jenis yang diperlukan secara tetap dan lakukan programan tanpa canggung. Compiler harus cepat dan jelas dalam menuliskan kesalahan. Selanjutnya adalah Language Sensitive Editor. LSE menyediakan template untuk setiap pernyataan dalam bahasa pemrograman. Sebagai contoh, dalam bahasa Pascal, user dapat mengetikkan for dan less. Pendeteksi. Debug membantu pemeriksaan dan memperbaiki kesalahan program. Debug dapat memperhatikan program, menelusuri kesalahan, dan memeriksa kesalahan berikutnya. Debug yang baik dapat menyesuaikan dan menampilkan variabel pada semua titik, seperti pada pengeksekusian bagian spesifik dari program. Kode manajemen sistem, sekalian disebut manajer konfigurasi CMS, tidak tersedia untuk semua bahasa program. CMS adalah perpustakaan yang memiliki sendiri semua sumbernya. CMS menerbitkan orang-orang yang melakukan update dan memastikan tidak terjadi konflik jika dua orang mengupdate modul yang sama pada saat yang bersamaan. CMS menyimpan segala perubahan yang terjadi pada modul sehingga segala perubahan pada modul dapat mudah dilihat. CMS menunjukkan adanya perbaikan yang penambahan dengan versi-versi sebelumnya. CMS dapat mengenai semua file asli. Oleh karena itu, CMS digunakan untuk CMS berguna tidak hanya untuk menelusuri file-file sumber, tapi juga untuk menyimpan file dokumentasi, file pengujian, dan file untuk membangun sistem. Modul manajemen sistem. MMS digunakan untuk proses compile dan link secara otomatis atau membangun sebuah sistem. MMS hanya dapat membangun kembali semua komponen tersebut yang diubah sejak membangun yang terakhir. MMS dapat digunakan untuk menjalankan secara otomatis sekumpulan pengujian modul. MMS sangat berguna ketika Anda membangun sebuah realize sistem, menyatukan sumber-sumber yang benar dan mengeksekusi image seperti seluruh dokumen yang terdapat dalam satu paket. MMS bekerja head-in-head dengan CMS, di mana semua sumber file-file dokumen dan file-file perintah yang diperoleh MMS dapat disimpan. Test Manager (TM) digunakan untuk menguji sebuah modul secara otomatis. Untuk menggunakan TM, Anda harus mendefinisikan serangkaian pengujian terhadap modul. TM akan menjalankan pengujian dan memberitahukan programmer jika hasilnya berbeda dengan yang diharapkan. 9.5 ada hak cipta. Subjek ini hak cipta software adalah tetap pada pengadilan, tetapi terdapat pengaturan pemerintah yang tidak hanya merupakan bagian dari software yang memiliki hak cipta, tetapi juga berkenaan dengan hal-hal lain yang berhubungan dengan software. Adapun tujuan dan artinya, jika Anda ingin melindungi kode Anda, tambahkan pemberitahuan hak cipta pada masing-masing modul dan dokumen yang asli yang biasanya diperlukan. 9.6 ada kesimpulan dari fase pemrograman. Berikut ini beberapa pemikiran tentang pemrograman. Pemrograman telah menjadi sebuah
karya seni, programmer diperbolehkan untuk mengerjakan segala sesuatu sendiri. Hal tersebut sangat cepat ditemukan dan sangat mahal untuk melaksanakannya. Proses tersebut, pemrograman harus dipertimbangkan sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Pemrograman adalah kesenangan, tetapi debugging bukan kesenangan. Perhatikan pernyataan seperti pengkodean telah dilakukan, semua yang debug hilangkan, sehingga 90% telah dikerjakan. Data statistik menunjukkan bahwa programmer hanya 50% berhasil setelah pengkodean. Berikut ini beberapa pemikiran tentang programmer. Programmer selalu meremehkan tugas mengajari mereka. Pesimis merupakan hal yang salah. Programmer akan menikmati pekerjaan mereka jika Anda memotivasi mereka dengan sebuah tantangan. Setiap tugas harusnya lebih sulit atau berada dari sebelumnya. Jika Anda ingin belajar bagaimana memotivasi programmer, bacalah buku G. Weinberg, The Psychology of Computer Programming. Referensi 14. Programmer sangat mudah tertekan. Mereka akan bekerja lembur jika diperlukan, tetapi hati-hati terhadap lembur yang tetap. Sewaktu-waktu tidak ada lagi produktivitas ekstra yang diperoleh dan programmer akan kehabisan tenaga. Pada akhirnya fase pemrograman, lihatlah utama berikut ini. 1. Desain modul sudah dijalankan dan diselesaikan. 2. Program-program individual sudah selesai dikodekan, diuji, dan diselesaikan oleh pihak proyek. 3. Susunan dari penggabungan telah ditemukan. Susunan dari penggabungan telah ditentukan, tulis dalam rencana pengujian sistem, dan pemrograman telah dijalankan pada saat itu. Keempat, ada tanggung jawab terhadap dokumentasi user telah diberikan, dan jika Anda beruntung, hal tersebut telah dilakukan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Adapun lebih dari kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.